Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khatib Lubis akan mempresentasikan teori belajar dan motivasi belajar. Uh, Terpertama sekali kami akan memberikan penjelasan tentang teori belajar. Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan eklektik. Teori dengan sifat yang demikian ini hampir dipastikan tidak pernah memiliki sifat ekstrim. Artinya, tidak ada teori belajar yang secara ekstrim hanya memperhatikan aspek tertentu saja. Misalnya, hanya memperhatikan mahasiswanya saja, hanya mementingkan dosennya saja, atau kurikulumnya saja. Teori belajar ini, menurut beberapa ahli psikologi, yang beraliran psikologi bisa dibagi menjadi 5 macam. Ada aliran atau mazhab tingkah laku, yakni yang menekankan pada hasil dari proses belajar. Kemudian ada aliran mazhab kognitif, ini menekankan pada proses belajarnya. Yang ketiga, ada mazhab atau aliran humanistik. Hal ini menekankan pada isi apa yang dipelajari. Kemudian yang keempat, ada mazhab konstruktif. Ini yang membangun. Kemudian yang kelima adalah aliran atau mazhab sibernetik. Aliran ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Kita akan coba uraikan satu persatu tentang teori-teori belajar ini. Aliran atau mazhab tingkah laku, yaitu yang tadi yang menekankan pada hasil dari proses belajar. Aliran tingkah laku atau bisa disebut dengan behaviorisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar ini yakni ada Edwin Guthrie, kemudian Thorndike, ada Skinner, kemudian Baruda, Ivan Pavlov, dan Warson Clark. Nah, tentunya ini ada di stimulus, kemudian proses, faktor atau penguatan, respon. Jadi belajar adalah perubahan tingkah laku. Proses belajar mengajar, kemudian stimulus sebagai masukan, dan respon sebagai keluaran dapat diamati jika faktor diberi penguatan atau reinforcement positif, maka dapat memperkuat timbulnya respon. Jadi belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, namun teori ini juga banyak dikritik para ahli karena tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Kemudian juga tidak semua hasil belajarnya dapat diamati dan diukur. Ini teori yang atau aliran yang pertama. Kemudian aliran yang kedua, yakni aliran atau mazhab kognitif, menekankan pada proses belajar. Aliran kognitif atau teori kognitivisme
merupakan suatu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dari pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Kemudian tokoh-tokoh dalam teori ini ada John Piaget, Brunner, David Ausubel, dan beberapa lainnya. Ada 4 prinsip dasar teori ini, yakni pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Kemudian, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Selanjutnya, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang, maksudnya perubahan persepsi dan pemahaman. Kemudian, teori yang berkembang berdasarkan teori ini adalah teori perkembangan Piaget, kemudian teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Kita lanjutkan dengan aliran yang ketiga, yakni aliran atau mazhab humanistik. Aliran ini menekankan isi dari apa yang dipelajarinya. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Tokoh-tokohnya ini ada Bloom, kemudian Cartwell, Abraham Maslow, Honey, dan Habermas. Menurut para ahli ini, belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Kemudian cenderung bersifat eklektik dan dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Ada contoh dalam Ausubel, meaningful learning. Kemudian lihat juga kognitivisme, Cartwell, dan Bloom. Ada 3 kawasan tujuan belajar kognitif. Maksudnya ada 3 kawasan tujuan belajar. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Kemudian Kolb ada 4 tahap dalam proses belajar, yaitu pengalaman kognitif, pengalaman aktif dan reflektif, kemudian konseptualisasi dan eksperimentasi aktif. Nah, kemudian menurut Honey dan Moffat, berdasarkan teori Kolb, membagi mahasiswa menjadi 4 macam, yakni ada yang aktivis, kemudian reflektor, teoris, dan pragmatis. Habermas juga membagi 3 tipe belajar. Ini belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris.
Kemudian kita lanjutkan dengan aliran yang keempat, yakni aliran konstruktivistik. Aliran konstruktivistik ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, dan konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang awal yang telah dimilikinya. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah Vygotsky, kemudian ada John Vygotsky juga. Konstruktivisme, yakni pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konsep umum dalam pendekatan konstruktivisme di mana pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Kemudian, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Kemudian, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Adapun implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran, yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. Berikutnya, pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan kepada kehidupan nyata. Yang berikutnya, yang C, pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan kepada kenyataan yang sesuai. Kemudian, memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang E, pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Kemudian F, pembelajaran menggunakan berbagai sarana. G, melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan peserta didik. Kemudian menurut Kurt dan Cunningham tahun 1996. Kita lanjutkan yang terakhir, ada aliran atau mazhab sibernetik, yakni aliran yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajarinya. Menurut aliran ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Adapun tokoh-tokohnya ada Landa dengan pendekatan algoritmik dan heuristik, kemudian Fass dan Scott tipe mahasiswa, Wallis dan serialis. Menurut mereka, bahwa satu ini pendekatan belajar algoritmik menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, kemudian linear menuju ke suatu target tertentu, maksudnya memahami rumus matematik. Dan yang kedua, pendekatan heuristik menuntut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus. Memahami suatu konsep yang penuh arti ganda
dan penafsiran. Yang ketiga, tipe Wallis ini cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Kemudian ada tipe surrealis. Tipe surrealis ini cenderung berpikir secara algoritmik. Adapun aplikasi teori belajar sibernetik ini dalam proses belajar mengajar